Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan channel Yes Aku Tahu. Kali ini saya akan menyampaikan tentang media sederhana 3 dimensi. Apa itu media 3 dimensi? Langsung saja kita bahas. Ini disampaikan oleh 3 tokoh. Yang pertama disampaikan oleh Diana Sari, yang kedua oleh Woro Setioningsih, dan yang ketiga disampaikan oleh Ikadek Suwartama. Adapun pengertian media 3 dimensi adalah media 3 dimensi non-digital yang bahan dasarnya mudah diperoleh, harganya murah pembuatannya, dan penggunaannya tidak sulit. Ini disampaikan oleh Diana Sari. Kemudian yang kedua, definisi tersebut disampaikan oleh Woro Setioningsih, yaitu beliau mengatakan media 3 dimensi adalah media sederhana yang mudah digunakan, bahannya murah dan mudah diperoleh, serta dibuat oleh guru. Kemudian untuk definisi yang ketiga disampaikan Ikadek Suwartama. Beliau mengatakan media 3 dimensi terdiri dari benda asli dan benda tiruan dari benda asli. Itu untuk definisinya. Kemudian untuk manfaat media 3 dimensi ini disampaikan oleh para ahli. Yang pertama, menurut Susilowati, beliau mengatakan manfaat media 3 dimensi bermanfaat untuk membantu siswa memahami penjelasan guru yang bersifat verbal atau abstrak. Jadi ini fungsinya untuk agar anak bisa lebih paham ketika guru menjelaskan. Adapun definisi yang kedua disampaikan oleh Woro Setioningsih. Beliau mengatakan manfaatnya yang pertama, membangkitkan rasa ingin tahu siswa. Yang kedua, membuat konsep yang bersifat abstrak dan sulit dijelaskan secara langsung kepada siswa menjadi lebih nyata dan sederhana. Yang ketiga, mengatasi masalah keterbatasan ruang kelas saat digunakan untuk menjelaskan objek-objek yang besar atau yang terlalu kecil atau yang membahayakan siswa. Manfaat yang keempat, mengatasi masalah perbedaan kecepatan belajar siswa. Sedangkan manfaat yang kelima, menyajikan informasi dengan cara yang lebih menarik. Yang keenam, memusatkan perhatian siswa, serta manfaat yang terakhir, membantu guru dalam menjelaskan konsep materi pelajaran yang kompleks atau rumit. Setelah membahas pengertian dan manfaatnya, kita lanjutkan instrumen penilaian. Instrumen penilaian ini menurut Murseto ada 7 yang dikenal dengan prinsip visuals. Apa itu visual? Visual yang pertama itu V, visible atau mudah dilihat. Yang I, interesting, menarik. S-nya simple, sederhana atau mudah dipahami. U, useful, isinya berguna atau bermanfaat. A, accurate, benar atau dapat dipertanggungjawabkan. L, legitimate, masuk akal atau sah. Serta yang terakhir S, structured, yaitu terstruktur atau tersusun dengan baik. Itu tadi prinsip visuals yang disampaikan oleh Murseto. Kemudian kita lanjutkan membahas media realia atau media benda asli. Apa itu media realia? Media realia ini menurut bahasa berasal dari bahasa Latin yang bentuk jamak dari kata realis yang artinya benda asli. Dan menurut istilahnya, media realia merupakan benda sebenarnya
yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman tentang suatu objek, budaya, dan situasi kehidupan nyata. Ini menurut Yaumi. Kemudian kita lanjutkan pembahasan yang terakhir, yaitu media model atau benda tiruan. Apa itu media model? Pengertiannya menurut Yahya dan Faradiba, model adalah benda tiruan yang berbentuk 3 dimensi yang digunakan untuk menggantikan benda yang sebenarnya. Beliau membagi media model atau benda tiruan ini menjadi 6 macam. Yang pertama, media padat. Apa itu media padat? Media padat adalah media 3 dimensi yang memperlihatkan bagian permukaan luar suatu objek seperti bentuk yang sebenarnya, agar dapat dilihat dari beberapa arah pandang yang berbeda. Itu menurut Rohman. Contohnya itu boneka, model bangun ruang, mainan buah-buahan, miniatur candi, dan lain-lain. Kemudian model yang kedua yaitu model penampang. Model penampang adalah model yang menampilkan susunan bagian dalam suatu objek apabila permukaannya diangkat atau diiris melintang. Jadi media penampang ini nanti kita bisa mengetahui susunan bagian-bagian dalamnya suatu objek. Contohnya model penampang ini model penampang lapisan bumi, gunung berapi, penampang pohon, penampang kulit manusia, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah media susun. Apa itu media susun? Media susun adalah media pembelajaran yang penggunaannya dapat disusun, dibongkar pasang, atau dipasangkan. Contoh media susun ini diantaranya yaitu puzzle, pecahan geometri, kartu kata, kartu bergambar, model anatomi manusia, dan lain-lain. Yang nomor 4, model kerja. Model kerja adalah model yang menyampaikan informasi tentang proses atau sistem kerja. Model ini berguna untuk memudahkan siswa dalam memahami cara kerja suatu benda atau konsep, karena ia dapat melakukan simulasi atau praktik langsung. Contohnya, model sistem tata surya, model gerhana, model konveksi udara, model jaring-jaring bangun ruang, dan lain-lain. Adapun yang kelima yaitu model diorama. Apa itu model diorama? Model diorama adalah sebuah pemandangan 3 dimensi mini yang bertujuan untuk menggambarkan pemandangan yang sebenarnya. Contoh media diorama ini adalah model rantai makanan, model siklus air, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah model mock-up. Apa itu mock-up? Mock-up adalah model penyederhanaan susunan bagian pokok dari suatu proses atau sistem yang rumit sehingga mudah dipahami oleh siswa. Contohnya model sistem peredaran darah, model penyaringan air, model sistem pernafasan, dan lain-lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila yang saya sampaikan ini suatu kebenaran, itu semua adalah anugerah dari Allah. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf atas segala kesalahan saya. Saya akhiri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.